Oke, gue masuk aja berarti nih ya, kronologi ya. Jadi kronologinya ini adalah ada seorang mandor nih dari peternakan yang terletak dekat Corona, New Mexico, bernama Mark Brezel, berkuda untuk memindahkan domba dari satu lahan ke lahan yang lain. Ia ditemani oleh tetangganya Timothy D. Proctor. Ketika mereka pergi, mereka terkejut menemukan puing-puing logam aneh dengan berbagai ukuran. Semua itu nampak seperti semacam pesawat yang meledak. Sebenarnya Brazil telah mendengar sesuatu seperti ledakan pada malamnya, tapi karena terjadi selama hujan badai, suara yang terdengar itu cuma seperti guntur aja, walaupun dia sadar kalau itu kayak bukan guntur karena aneh banget kayak suara ledakan. Brazil mengambil beberapa dari potongan-potongan puing. Dia belum pernah melihat puing-puing tersebut, puing-puing yang dia ambil. Kata si Brazil ini, puing-puing ini ringan dan sangat bendanya tuh keras gitu loh. Ringan tapi keras gitu. Mungkin kalau besi diangkat berat kan, ketahuan nih besi nih berat nih gitu, benda kuat gitu loh. Tapi yang diangkat sama si Brazil ini benda ringan tapi kuat gitu. Yang gue baca bentuknya katanya kayak kertas cuma keras. Aluminium foil katanya. Setipis kertas gitu. Malah yang gue baca ini katanya bener apa gak di? Katanya kalau di rumah seremet pas dibuang dia kebentuk semula. Iya. Sama nggak bisa dipukul pakai palu, nggak bisa den kata dia, nggak bisa. Apa sih kalau den tuh? Penyok ya? Berarti nggak bisa kalau diremas bisa tapi balik lagi. Bagian tertentu deh, tapi kalau nggak salah nggak semuanya, tapi bagian tertentu. Istilah dari zaman dulu anjir. Ditemukan sama Brazil. Ternyata ini anjir alien. Yang diremas ya. Jadi kayak gitu sih. Nah, abis itu ada satu media yang meliput lah, katanya disebutnya UFO jatuh gitu. Tapi setelah besoknya dari tentara atau dari pemerintahan bilang kalau itu bukan UFO, itu adalah balon udara biasa yang jatuh. Akhirnya media itu langsung ngubah informasi tersebut. Nah, antara tahun 1978 dan awal tahun 1990-an, peneliti UFO seperti Stanton Friedman, William Moore, Carl P. Flock, dan tim dari Kevin D. Randall itu mewawancari beberapa orang, ratusan lah, yang mengklaim memiliki hubungan dengan kejadian Roswell pada tahun 1947. Ratusan dokumen diperoleh melalui permintaan Freedom of Information Act bersama dokumen lain seperti Majestic 12 yang diduga bocor dari orang dalam. Kesimpulan mereka adalah satu pesawat luar angkasa jatuh di Roswell, dan ini pesawat yang nggak diketahuin, bukan pesawat dari kita lah, maksudnya pesawat dari luar angkasa, alien lah disebutnya, dan ada mayatnya yang ditemukan. Namun pemerintah menutupi hal tersebut. Selama bertahun-tahun, buku, artikel, dan televisi telah membuat insiden Roswell sangat terkenal. Pada tahun 90-an, mengungkap bahwa mayoritas orang yang diwawancarai percaya bahwa alien memang pernah mengunjungi bumi, dan bahwa alien telah mendarat di Roswell, tetapi semua itu dirahasiakan oleh Amerika Serikat. Mungkin ada yang mau tambahan dari kalian atau pendapat dari Faris? Kerennya kasus ini menurut gue ini sih banyak saksinya, soalnya banyak yang lihat gitu. Jatuhnya. Jadi kalau mau pemerintah mau bohong susah, karena banyak saksinya yang lihat yang bertentangan sama pernyataannya gitu loh. Ada 600 katanya sih. Iya. Dan semua kesaksiannya mirip. Iya, mirip apa dia bilang sama? Ya pokoknya identik lah. Apa? Penduduk sampai militer ya yang bersaksi. Kalau mereka yakin itu alien gitu. Karena anehnya ya, katanya ketika jatuh, terus orang kan pasti kan ya kalau jatuh kan FBI belum datang kan. FBI atau Amerika mungkin jatuh datang karena ada laporan pasti, atau media merilis. Berarti kan ada orang duluan yang lihat gitu loh. Kayak orang-orang mungkin 600 orang tadi gitu. Jadi kalau pemerintah mau bohong ya emang benar sulit tadi. Dan katanya pas datang pun rame gitu loh. Kayak langsung ditutupin. Dan katanya ada ini ya, tadi gue sempat baca tapi kayak konspirasi banget. Man in Black gitu loh. Orang yang berpakaian hitam
kayak hitam-hitam gitu datang untuk tiba-tiba langsung kayak nutupin, dan nggak dibawa ke area 51 tapi dibawa, aduh gue lupa lagi namanya. Aduh gue lupa, terkenal juga nih sampai sekarang itu, kayak buat naro itu loh, kayak terdekat gitulah di situ tempatnya. Katanya ada 4 mayatnya kan, bener nggak gue? Nggak tahu, gue cuma taunya ada mayat aja. Katanya Dan nih lagi diangkut ya, dimasukin ke body bag. Jadi nggak diliatin mayatnya, nggak kelihatan. Jadi katanya ada yang bilang, ini emang bener-bener kan gue bilang nih teorinya karena konspirasinya udah gede banget, jadi emang banyak teori juga. Ada yang bilang 4 pilotnya meninggal semua, tapi dari semua yang gue baca, satu yang sama adalah bentuknya itu adalah tingginya kalau nggak salah 0,9 meter, nggak nyampe 1 meter, pendek banget. Dan itu sama dengan pernyataan Bob Lacur. Bob Lazar gitu loh, aliennya kayaknya sih nyambung sih ya. pendek gitu. Bob Lazar pas masuk masih research UFO itu kali ya. Bisa jadi kali. Pokoknya dari Roswell ya. Tapi memang balon udara bisa dinaikin orang. Bisa. Balon udara yang sering lihat di kartun-kartun ya, Bupet. Kayak gitu. Oh, yang ada ininya ya, ada tempat dia buat berdiri ya. Iya. Oh iya. Maksudnya gitu. Nah cuma nih Fed, kalau seandainya emang itu diisi orang, kenapa orangnya pendek-pendek? Anak kecil semua jatuhnya. Iya kan maksud gue. Nah terus ada yang bilang lagi 5. Oh, ada yang bilang 5. Pokoknya antara 4 atau 5, ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Kalau menurut gue sih paling bener 4. Tapi intinya sih sama, meninggal semua. Tapi ada satu yang bilang 3 meninggal, 1 hidup gitu loh. Sekarat, dying gitu ada yang bilang. Jadi gue nggak tahu sih, nggak tahu lebih ininya lagi, tapi katanya sih kayak gitu. Menurut tapi pas si pertama kali nemuin tuh siapa sih? Marcel. Brazil, dia ngeliat mayat gak sih? Dia nemu serpihan itu kan. Serpihannya, karena dia kan baru pagi. Dia nggak ketemu di tempat lokasi pastinya ya? Apa gimana sih? Kayaknya enggak, si Brazil nih enggak. Berarti radius berapa ratus meter gitu, terus dia baru ngelapor, datanglah si orang-orang pemerintahan, langsung akhirnya tuh gitu ketemu kan. Iya, kalau yang gue tangkap sih gitu juga sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Cuma yang aneh katanya ya, ini gue nggak tahu nih bener apa enggak, itu katanya kan kalau balon udara jatuh, tapi kan yang dilihat nih ada pilotnya nih, ada makhluk aneh nih. Ini gue nggak tahu ya, mungkin revisi ya, katanya itu boneka, bener nggak? Itu boneka. Terus buat apa kalau gitu balon udaranya terbangin ya? Bukannya mahal gak sih buat balon udara pada tahun segitu? Itu udah ada mobil belum? Itu udah mahal belum? Udah kali ya. Tapi maksud gue lu ngapain, Fed? Lu ngapain nerbangin balon udara isinya boneka? Boneka juga nggak hidup anjing buat ngeliat pemandangan. Iya anjing. Kalau drone masih mending ya, ada kameranya. Mau ngeliat gitu dari atas. Ini lu buat capek-capek balon udara isi boneka udah gak bisa ditarik lagi. Misalnya boneka nih. Kenapa harus dimasukin body bag? Kenapa? Oh, iya. Kan boneka lu seret aja juga bisa. Itu terus boneka. Kenapa bonekanya 4 boneka aja gitu? Kenapa nggak 1 aja gitu? Iya 1 juga cukup ya. Maksudnya kalau emang dia mau tujuannya nerbangin pakai boneka, ngapain capek-capek buat 4 ya? Biar seimbang, nggak mungkin kayaknya. Tapi itu menurut gue alasan pemerintah atau alasan terbodoh yang pernah gue denger sih. Ketika saat itu percaya aja gitu. Tapi ketika sekarang ngapain kita nerbangin boneka gitu loh? Kan langsung direvisi ya gue Bim. Tapi revisinya tahun berapa cuy gitu loh. Nyadar ya gue deh. Iya kan? Lama ya, berapa tahun sih? Lama banget. 94. Tadi lu bilang 97 apa 94? 40-an. Ada ininya penambahannya tentang kebodohan ini. Oh, yang Air Force-nya Roswell pertama kali nemuin, kayak dia langsung spekulasi gitu dah. Dia bilangnya langsung ini UFO gitu. Terus di koran makanya di koran langsung UFO. Apa iya. Iya tuh ada militer ini nemuin UFO. Terus besokannya baru kayaknya kasta tinggi Amerika ya marah kayaknya tuh. Kayak digepak anjing goblok loh. Lu kayak gini langsung disebar aja, langsung diralat dah. Konspirasi gitu kali ya. Iya mungkin. Atau ya bisa jadi
atau mungkin gini loh, si apa namanya itu menjadi salah satu UFO pertama yang ditemuin, maybe jadinya militernya karena nggak tahu kayak ini UFO cuy gitu loh. Oh sama ini yang hormat ya kalau ketemu UFO ya. Iya. Yang pada tahun segitu lagi gencar-gencarnya penampakan UFO, setahu gue dah. Oh iya lagi banyak. Iya benar banget. Selain itu ya, selain penampakan UFO juga, jadi sebenarnya itu kan lagi era-eranya Perang Dunia Kedua ya, akhir-akhir gitu loh. Jadi yang ditakutin juga sebenarnya selain UFO itu, jadi pemerintah tuh karena lewat-lewatnya lagi banyak penampakan UFO, yang ditakutin selain UFO adalah pesawat siluman dari negara lain, itu yang ditakutin gitu. Cuma untuk ini ya dia menyebutkannya balon udara gitu. Tapi gue kalau jadi pemerintah mungkin bisa jadi ini pesawat asing cuy gitu. Negara lain yang gue nggak tahu siapa. Lebih make sense ini dibanding balon udara berisi boneka. Mungkin gitu biar nggak takut juga kali. Biar nggak panik. Materialnya mirip ya? Hah? Materialnya mirip apa? Nah, dari kata sih dari materialnya. Iya. Orang-orang bersaksi kalau itu kayak bukan dari bumi gitu, ya kan? Kayak nggak pernah dilihat sebelumnya gitu loh. Iya. Cuma gitu, mungkin nambahin yang tadi kali ya. Iya. Pernyataannya militer. Boleh. Jadi kan yang tadi 94 dia bilang itu Project Mogul. Nah di 97 militer Amerika nutup kasusnya nih, benar-benar ditutup kalau itu tuh bukan UFO, itu cuma ya Project Mogul tadi. Dan mayat yang dilihat orang-orang itu katanya orang salah mengingat aja, ketukar. Karena di tahun 1950-an Amerika pernah ngetes apa? Boneka dijatoin. Jadi kayak simulasi gitu loh. Kalau misalnya pilot jatuh dari ketinggian segini gitu di daerah Roswell katanya gitu. Tapi itu tahun 1950-an. Jadi menurut si militer itu orang-orang banyak yang memorinya ketukar. Jadi yang simulasi itu dikira dia ingetnya kejadian Roswell tersebut. Padahal itu dua kejadian yang berbeda. Oke. Gitu. Cuma maksud gue ketika gue mengalami kejadian ngelihat UFO jatuh, gue nggak mungkin akan lupa gitu loh. Gue nggak mungkin akan ketuker-tuker ingatan gue. Iyalah. Itu udah membekas banget pasti kan. Gue ngeliat mayat di tahun segini, spesifik gitu loh. Kayak dan itu hal yang nggak bisa dilupain. Memorable. Bukannya masuk koran, kan ada tanggalnya. Iya cuma kan yang body kan nggak ada kayaknya dah. Oh gitu. Mayat ditemuin. Cuma kalau misalnya kan banyak orang yang kesaksian ngeliat mayat kan ketika itu, cuma kayaknya hal kayak gitu nggak bisa dilupain ya, nggak bisa ketuker. Iyalah, namanya shock itu mah pasti. Udah gitu bedanya 3 tahun anjing. Lama anjir 3 tahun ya. Gue inget kalau nggak salah ini dah dibedain dah. Yang saksi lihat sama yang setelah diukur parasutnya boneka di parasutnya itu katanya beda dah tinggi. Bener gak sih? Ya harusnya sih begitu ya, seukuran manusia ya. Kalau dia misalnya pengen ngetes pilot gitu. Iya sih kan. Iya kan kalau dia jadi kecil. Masuk militer kan juga ada spesifikasi tingginya berapa segala macem, bobotnya berapa. Itu katanya benar-benar kecil anjing, kurang lebih berapa ya? Iya nggak nyampe 1 meter. Ya kayak seukuran anak-anak kali ya. Anak-anak aja aneh banget gitu loh. Itu maksudnya kan orang juga bersaksi banyak yang lihat kalau mayatnya dimasukin body bag, jadi mereka nggak bisa ngelihat isinya gitu loh, ditutupin gitu, diumpetin. Ya misalkan itu boneka, dia ngeliat di tahun 1950 itu ngapain dimasukin body bag, boneka simulasi, buat apa? Aneh sih. Body bag mayat lagi. Ini gue lanjut dulu deh. Ada lagi tapi ini mungkin menguatkan ya.